Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu meluangkan waktunya. Kegiatan kita hari ini adalah Kombel KBS, namanya Kelompok Belajar Sekolah. Hari ini akan saya sampaikan praktek baik mengenai permainan tradisional. Ini adalah aksi nyata yang saya lakukan pada saat kegiatan PKG, rencana tindak lanjutnya, tradisi yang ditinggalkan permainan tradisional. Latar belakangnya adalah peserta didik saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai-nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Guru penjas merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjas dapat membantu anak dalam bersosialisasi, saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Nah, ini ada tujuannya, ada 4. Tujuan yang pertama itu adalah menunjukkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, kemudian melestarikan permainan tradisional, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran, kemudian yang terakhir adalah terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Jadi permainan ini saya angkat memang sesuai dengan bagaimana program kita yang sudah pernah berjalan adalah tentang gerakan sekolah sehat, di mana gerakan sekolah sehat ini ada 5, tetapi yang saya masukkan adalah sehat fisik. Nah, kemudian capaian yang diharapkan adalah ada 3, Bapak Ibu. Pengenalan aktivitas untuk membantu murid dalam terlibat aktif eksplorasi, aktivitas murid mencari informasi terkait topik, proyek, aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajarnya. Nah, ini ada struktur program mitra. Jadi nanti program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat oleh kegiatan permainan. Nah, di sini yang terlibat kelas 3, 4 maupun sampai dengan 6, ya, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi. Kemudian yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan publis mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta didik dan pihak lain yang berasal dari murid itu sendiri. Kemudian kapasitas yang dimiliki sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Murid yang berjumlah 426. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, maupun penonton. Kemudian yang ketiga adalah sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa dibagi menjadi 2 lapangan, memiliki jaringan internet yang baik. Nah, ini ada rencana evaluasinya. Rencana evaluasinya yang pertama ini adalah secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang sudah ditingkatkan, yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid. Ada berupa kuesioner atau wawancara, kemudian mendokumentasikan proses kegiatan main murid, bisa berupa video maupun foto atau gambar. Kemudian catat hasil yang tolak ukurnya adalah
bagaimana mereka bekerja sama dalam tim. Kemudian untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani, ya. Kemudian ini tantangannya itu ada 4. Cuaca, hujan, panas, ya. Kegiatan dapat ditunda diganti hari lain. Kemudian yang kedua, kegiatan sekolah yang berbentrokan dengan antar kelas. Contohnya kegiatan sekolah yang ada kegiatan pas hari efektif. Kemudian evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta didik. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan sesuai jam pelajaran. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi pembelajaran ini saya kaitkan adalah tentang pembelajaran SEM. SEM itu adalah Sport Education Model, di mana pembelajaran ini diterapkan supaya anak-anak mendapatkan pengetahuan baru atau pengalaman baru. Jadi mereka itu seperti berbagi peran dalam pembelajaran. Contoh tadi sudah saya sebutkan tadi, ada kepanitiaan, ada wasit, kemudian ada penontonnya, kemudian dia ada pembagian kepanitiaan. Jadi dalam pembelajaran ini anak-anak dengan seperti itu semuanya akan terlibat. Contoh mungkin dalam permainan itu sepak bola misalnya. Jadi nanti anak-anak itu mencari sumber belajar sendiri, yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana anak-anak itu bisa berperan masing-masing. Contoh ada pemain, kemudian ada wasitnya, ada pelatihnya. Jadi mereka semua terlibat. Jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator. Nah, yang saya masukkan di sini adalah permainan tradisional. Jadi kegiatan ini bukan di luar dalam jam pelajaran, tetapi di dalam jam pelajaran. Jadi setiap pelajaran itu bisa dipakai. Ya. Mungkin itu aja yang saya perlu sampaikan. Mungkin ada yang bertanya tentang pembelajaran SEM ini apa sih? Atau seperti apa? Silakan bertanya, Bapak Ibu. Ya, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yuliasa Putri. Saya guru kelas 2, ingin bertanya tentang permainan tradisional. Jadi menurut Bapak, kira-kira permainan tradisional apa yang cocok untuk di sekolah kita ini ya Pak? Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kalau untuk permainan yang tepat, apa sih sebenarnya? Sebelum pembelajaran ini, materinya ada yang namanya 7 aset. 7 aset itu, aset based learning itu 7 aset yang betul-betul memang dimanfaatkan dalam sekolah. Tetapi mungkin kalau saya masukkan adalah 1 tentang halaman sekolah. Kalau di halaman sekolah, mungkin sekolah kita ini kan masih cukup luas. Jadi kalau menurut saya untuk tradisional ini bisa kita pakai adalah permainan gobak sodor. Gobak sodor kan luas tuh. Lapangannya juga bisa kita pakai dan juga kita bisa manfaatkan 2-3 lapangan. Jadi mereka bisa semuanya terlibat. Jadi tidak hanya kelas 3 ya, tapi kelas 4 dan 5 juga bisa karena lapangannya masih luas. Mungkin itu. Silakan kalau tidak cocok dengan jawaban saya bisa boleh disanggah, boleh, silakan yang cocok yang mana. Tetapi kalau menurut saya itu karena lapangan kita ini masih memadai juga. Jadi itu. Yang lain? Ada pertanyaan lagi tentang kegiatan praktek baik hari ini? Ada lagi? Tidak ada ya? Jadi kalau untuk SEM ini Bapak Ibu, bukan hanya dalam pembelajaran PJOK aja yang bisa, tetapi di dalam kelas juga bisa. Contohnya Bapak Ibu bisa pakai misalnya di kelas tinggi nih,
materinya mungkin IPAS mungkin ya, contoh. Jadi nanti mereka bisa berperan juga tuh. Ada yang menjadi pesertanya, ada yang menjadi pembawa acara tuh misalnya. Jadi mereka bisa terlibat tuh. Kita bikin mungkin dua kelompok nih misalnya, A, B atau C boleh. Jadi dua yang jadi moderator yang membacakan soal, kemudian kita berikan pertanyaan. Jadi seperti kuis modelnya. Jadi itu bisa Bapak Ibu terapkan juga, sehingga mereka dalam pelajaran itu dengan seperti itu mereka mungkin bisa merasa menyenangkan ya, dan juga tidak terbebani dengan materi yang harus seperti bagaimana cara kita mengajar. Jadi metode yang saya ambil itu adalah tentang SEM. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.